Halo semuanya, selamat datang kembali di Basa Basi, Bahasana Bahasin. Podcast tempat kita ngobrolin isu-isu serius, tapi dengan cara yang santai, tapi tetap dapat ilmunya. Saya Giswa, host kalian hari ini. Makasih sudah sempatkan waktu buat temani kami ngobrol-ngobrol guys. Nah, episode kali ini kita bakal bahas satu topik yang kedengarannya tuh formal, tapi sebenarnya kejadian ini di sekitar kita setiap hari. Di kantor, di organisasi, bahkan mungkin tanpa kita sadari. Topiknya adalah konflik kepentingan. Ibaratnya nih, ini kayak jadi wasit sekaligus pemain di pertandingan yang sama. Gimana caranya mau adil kan? Kita akan kupas dua hal besar hari ini. Yang pertama, dari mana sih konflik kepentingan ini biasanya muncul? Lengkap dengan contoh-contoh nyatanya. Kedua, gimana caranya kita membangun lingkungan kerja yang bersih dari hal itu? Dan apa yang harus dilakukan kalau kita terlanjur berada di situasi itu. Untuk bahas ini tuntas, saya sudah ditemani 3 narasumber keren. Ada Kakak Gio, Kakak Audi, dan Kakak Els. Halo guys. Halo Kak Giswa, halo semua pendengar Basa Basi dimanapun kalian berada. Halo semuanya, senang banget bisa ngobrol soal topik ini. Halo, semoga obrolan kita hari ini bukan cuma menarik, tapi juga membuat kita lebih waspada sama diri sendiri ya. Oke, baik. Kita mulai dari dasar dulu nih. Kakak Gio, buat pendengar yang masih asing, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konflik kepentingan itu? Oke, jadi gini Kak Giswa. Konflik kepentingan itu terjadi ketika seseorang itu mempunyai 2 topi sekaligus. Yang topi yang pertama itu sebagai pejabat publik yang harus objektif. Terus topi yang kedua itu sebagai pribadi yang mempunyai kepentingan diri sendiri. Entah itu duit, entah itu keluarga atau relasi. Nah, masalahnya di sini muncul ketika 2 topi itu saling tarik-menarik. Dan keputusan yang harusnya murni demi organisasi, hal ini bisa menjadi bengkok, bisa menjadi patah atau retak karena kepentingan pribadi tadi. Oh, Gitu Kak. berarti jadi bukan berarti orangnya pasti korupsi ya? Benar sekali, dan hal ini menjadi poin penting. Konflik kepentingan itu merupakan situasi atau potensi, dan bukan langsung berarti pelanggaran. Tetapi, kalau dibiarkan tanpa disadari, maka potensi itu bisa berubah menjadi penyalahgunaan wewenang yang benar-benar terjadi. Nah, kira-kira dari mana aja nih sumbernya? Ada beberapa sumber utama. Yang pertama, kepentingan finansial pribadi. Misalnya, ingin untung dari jabatan yang dipegang. Terus yang kedua, hubungan keluarga atau kekerabatan. Yang ketiga, hubungan pertemanan dekat. Yang keempat, kepentingan bisnis pribadi yang bersinggungan dengan tugas. Terus yang kelima, yang terakhir, penerimaan hadiah atau gratifikasi dari pihak yang mempunyai urusan dengan organisasi kita. Oke, baik. Gitu Kak. Untuk Kak Audi. Kak Audi, kamu punya contoh nyata yang sering terjadi di lapangan? Banyak banget sebenarnya kakak. Contoh klasiknya seperti seorang pegawai ditugaskan memilih penyedia barang atau jasa. Ternyata salah satu peserta tendernya adalah perusahaan milik saudaranya sendiri. Walaupun belum tentu ada kecurangan, situasi ini saja sudah jadi lampu kuning karena publik bisa meragukan objektivitas perusahaannya. Contoh lain, seorang pimpinan mempromosikan stafnya bukan karena kompetensi, melainkan dia teman dekat atau bahkan tetangga di kompleks rumah. Padahal ada pegawai lain yang jauh lebih layak dari sisi kinerja. Oke, I see. Begitu kakak. Baik. Nah, kalau di instansi seperti tempat kamu kerja, di Disperindak misalnya, kira-kira contohnya seperti apa? Nah, ini menarik. Misalnya pegawai mengubah atau menyembunyikan data harga komoditas, petugas mendahulukan pelayanan kepada kerabat atau kenalan, pegawai menerima hadiah dari pelaku usaha. Oke. Kondisi tersebut dapat memengaruhi objektivitas, profesionalisme, serta menurunkan kepercayaan pelayanan masyarakat. Maksudnya
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di Sperinda. Begitu kakak. Oke, baik. Nah, Kakak El? Saya mau nambahin satu contoh lagi yang agak berbeda, yaitu konflik kepentingan karena rangka peran. Misalnya seorang ASN juga jadi konsultan pribadi untuk sebuah proyek pembangunan, padahal dia sendiri yang bertugas mengevaluasi dan memberi rekomendasi kelayakan proyek itu di kantornya. Dia mengevaluasi pekerjaan sendiri. Ini yang disebut dengan self-dealing. Wah, ini jadi benar-benar kayak wasit yang ikut main bola. Persis, dan itu bahaya karena keputusan yang seharusnya independen jadi berat sebelah tanpa disadari orangnya sendiri. Oke, berarti konflik kepentingan ini bukan selalu soal uang ya, Kakak Audi? Apa benar begitu? Betul banget kakak Giswa. Oke. Bisa juga soal kedekatan emosional, like tekanan sosial dari teman, keluarga, atau bahkan kepentingan politik dan golongan tertentu yang dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalankan tugas. Oke, Kakak Els, gimana kalau ini dibiarkan terus? Dampaknya apa aja nih? Kalau dibiarkan terus, dampaknya berlapis. Yang pertama, keputusan jadi tidak objektif, kualitas kebijakan menurun. Yang kedua, muncul rasa tidak adil di antara sesama pegawai. Ini bisa merusak semangat kerja tim. Dampak yang ketiga, kepercayaan masyarakat ke instansi bisa anjlok. Dan kalau dibiarkan makin parah, bisa berujung ke penyalahgunaan wewenang, bahkan tindak pidana korupsi. Serem juga ya kalau dibayangin efek jangka panjangnya. Oke. Maka dari itu penting banget dikenali sejak dini sebelum menjelma jadi masalah besar, Kak. Oke, baik. Sekarang nih, kita masuk ke bagian solusinya. Gio, gimana Gio menurut kamu apa kunci utama membangun lingkungan kerja yang bebas dari konflik kepentingan ini? Oke, menurut saya sendiri yang paling fundamental ya adalah membangun budaya integritas. Hal ini bukan sekedar slogan saja di dinding kantor, tapi harus menjadi refleks bagi setiap pegawai, otomatis mendahulukan kepentingan organisasi dan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadinya. Nah, selain itu juga, instansi harus wajib mempunyai kebijakan tertulis yang jelas soal pengendalian konflik kepentingan. Hal ini membuat supaya semua orang tahu batasannya, bukan cuma mengandalkan perasaan enak atau nggak enak aja. Oke, Audi. Oke, baik. Audi, ada yang mau ditambahkan? Iya, selain budaya integritas, kita juga butuh transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses. Misalnya dengan menyediakan informasi mengenai kegiatan pasar murah bagi masyarakat, dan serta menyajikan data perdagangan secara lengkap dan mudah diakses. Terus sosialisasi dan pelatihan berkala itu penting banget. Bayangin, banyak orang sebenarnya nggak sadar sedang berada dalam situasi konflik kepentingan karena mereka nggak pernah diajarin cara mengenalinya. Oke, jadi ini bukan cuma soal niat baik, tapi juga soal awareness-nya. Tepat sekali Kakak Giswa. Orang jujur pun bisa terjebak kalau nggak paham konsepnya. Oke, Els, untuk Kakak Els, kalau seseorang sudah kadung ada di situasi konflik kepentingan ini, apa sebaiknya yang dilakukan? Yang dilakukan langkah pertama, akui dulu potensi konflik itu ke diri sendiri, jangan denial. Kedua, segera laporkan kondisi tersebut ke atasan atau pihak berwenang secara terbuka. Yang ketiga, kalau memungkinkan, mundur dari proses pengambilan keputusan itu supaya hasilnya tetap objektif dan tidak menimbulkan keraguan publik. Di level organisasi harus ada mekanisme pengawasan dan sistem pelaporan supaya kalau ada dugaan pelanggaran itu bisa ditindaklanjuti tanpa pelapornya takut kena getahnya. Oke, jadi bisa dibilang gini, penanganannya butuh kerjasama dua arah ya, individu dan organisasi. Betul banget.
pegawai harus punya integritas personal, sementara organisasi wajib menyediakan aturan main, pengawasan, dan budaya kerja yang mendukung keduanya berjalan beriringan. Gitu Kakak Giswa. Oke, aku mau nambahin satu hal penting nih. Jadi peran pimpinan itu tuh krusial banget. Istilahnya budaya organisasi itu menetes dari atas ke bawah layaknya air. Kalau pemimpinnya jujur, kalau pemimpinnya profesional, maka staf di bawahnya juga cenderung akan mengikuti, dan sebaliknya juga akan berlaku. Setuju banget. Makanya kita sering bilang mencegah itu jauh lebih murah secara biaya maupun reputasi dibanding menangani setelah jadi pelanggaran beneran. Oke, baik. Sebelum kita tutup nih, aku mau ajak teman-teman main tebak-tebakan ringan. Aku kasih studi kasus, terus kalian tebak ya, ini termasuk konflik kepentingan atau bukan? Skenarnya begini, seorang staf Disperindak diundang makan siang oleh perwakilan pelaku usaha yang sedang mengajukan permohonan ke instansinya. Pelaku usaha itu bilang, santai aja, ini cuma silaturahmi kok. Menurut kalian, ini termasuk potensi konflik kepentingan atau tidak? Menurutku iya berpotensi, walaupun kelihatannya sepele, jamuan ini masuk kategori penerimaan gratifikasi dalam bentuk jamuan, apalagi kalau pemberiannya sedang punya kepentingan langsung dengan keputusan yang akan diambil oleh instansi itu sendiri. Setuju sama Aldi. Kuncinya bukan besar kecilnya nilai jamuan, tapi ada tidaknya hubungan dengan proses pengambilan keputusan yang sedang berjalan. Kalau ragu, sebaiknya ditolak halus atau dilaporkan ke atasan. Oke, hal ini juga menjadi pengingat ya, bahwa konflik kepentingan itu seringnya datang dengan kemasan yang terlihat wajar dan baik hati. Makanya sensitivitas kita perlu terus untuk diasah. Nah, dari situ kita perlu belajar bahwa kewaspadaan itu harus jalan terus. Bahkan di momen-momen yang kelihatannya itu biasa aja. Oke, terima kasih banyak untuk Kakak Gio, Kakak Audi, dan Kakak Els atas obrolan yang seru dan penuh insight hari ini. Jadi perbincangan kita ada beberapa poin yang bisa kita bawa pulang. Konflik kepentingan adalah kondisi ketika kepentingan pribadi atau hubungan berpotensi mempengaruhi objektivitas seseorang dalam menjalankan tugas. Sumbernya bisa dari kepentingan finansial, hubungan keluarga, pertemanan, bisnis pribadi, sampai gratifikasi dalam bentuk apapun, termasuk yang kelihatannya sekecil jamuan makan siang. Nah, untuk membangun lingkungan kerja yang bersih dari hal ini, kita butuh budaya integritas, transparansi, kepatuhan pada aturan, pelatihan berkelanjutan, serta mekanisme pelaporan pengawasan yang benar-benar berjalan, bukan cuma di atas kertas. Ingat, jadi wasit yang adil itu artinya kita nggak boleh sekaligus jadi pemain di pertandingan yang sama. Yuk, kita jaga integritas kita masing-masing dimanapun kita berada. Saya Giswa, pamit dulu sebagai host episode kali ini. Terima kasih untuk para narasumber dan para pendengar basa-basi yang sudah setia menemani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga integritas dan semangat memberikan pelayanan terbaik. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih.